Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berterima kasih banyak hal kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan debat ini. Mari kita simak dengan baik dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Bagaimana Bang Ahmad? Sudah mengenal Allah? Ya, mengenal Allah lah. Kita diciptakan sama Allah. Oke. Apakah Abang sudah mengenal Allah secara zahir maupun batin? Ya, Allah itu kita dekat sama Allah, ya Allah juga dekat sama kita. Kita makhluk ciptaan Allah. Yang saya tanya abangku, sudahkah abang mengenal Allah secara zahir maupun batin? Ya, alhamdulillah sudah. Baik. Pertanggungjawabkan ya bang ya. Jangan cuma bilang udah, tapi kamu nggak mampu mempertanggungjawabkannya. Dan saya pun berharap memang kamu mampu. Oke. Nah sekarang karena kamu sudah mengaku mengenal zahirnya Allah, pertanyaan saya, apalah wujud bentuk dari zahir Allah? Wujud dan bentuk wujud. Iya, wujud bentuk zahir Allah apa? Wujud dan bentuklah itulah kita lihat sendiri di dalam diri kita, di dalam bentuk kita. Di dalam diri kita? Emangnya kau bisa melihat yang di dalam dirimu? Ya, kita manusia kan wujudnya itu, yaitu sifatnya Allah. Oh Allah. Sekali lagi saya tanya bang, apa wujud bentuk zahir Allah? Sekarang abang tanya begitu kan? Halo. Ya sekarang, halo. Sekarang abang tanya begitu kan? Oh, sekarang Tuhan saya Yesus. tanya abang tahu nggak napas abang keluar dan masuk? Saya nggak tanya napas bang. Yang saya tanya apa wujud bentuk zahir Allah, karena kau bilang tadi kau ngaku-ngaku sudah mengenal. Ya itu. Apa itu? Ya itu makanya saya tanya. Apa Kalau abang tanya pertanyaan itu? itu, saya mengatakan cuma itu saja. Ya ampun. Napas abang keluar masuk. Saya nggak Abang tanya tidak tahu napas bagaimana abang mau tanyakan abangku. itu. Saya nggak tanya napas. Atau begini aja deh, mungkin ya. Saya tanya pula yang tidak kau ketahui. Langsung saya deteksi saja. Zahir itu apa menurut kamu? Ayo, zahir itu apa bang? Abang tanya jahir. Abang tahu jahir itu apa? Baru abang tanya ke saya. Kamu tahu zahir apa tidak bang? Jangan berbelit-belit, Ya, abang sendiri juga tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Gimana abang mau? Ini tanyakan kemana-mana. Udahlah kau turun dulu bang ya. Makanya Belajar saya mau jelaskan waras itu dulu juga, kau. kan abang tidak percaya. Parah loh. Susah buang energi aja. Nggak tahu dia apa yang dia jelaskan. Itu maka sering mereka ini kejebak sendiri. Harusnya kan kalau nggak tahu, oh saya nggak tahu bang. Nah, jadi kita saling berbagi informasi gitu loh. Ini udah nggak tahu tapi dijelaskan. Giliran ditanya yang dijelaskan tuh bingung dia. Aduh. Oke, Tirainit. Apa nih? Trianit, Islam apa Kristen? Kristen bang. Oh ini Kristen nggak usah ditanya, pasti udah tahu dia.
Mungkin dia nggak tahu tadi wujudnya apa, Bang. Iya, dia nggak tahu tapi dijawab-jawabnya coba. Napasmu, napasmu katanya. Padahal itu Apa kan kawan ini jahat. kok? Kalau mereka pikirkan itu jahat sebenarnya. Memang mereka ini terlalu berani teman-teman ya. Berani malu. Ya, kadang mereka nggak mengakui. Itulah, kadang mungkin doktrin itu sudah terlanjur dari lahir lah istilahnya. Tapi itulah, Betul. jadi akhirnya terbawa sampai dewasa, tapi tidak mendalami apa yang ada di dalam Alkitab atau di dalam Quran itu sendiri. Kadang juga belum tentu tuh tahu artinya tuh, bisa dijamin tuh. Sukardi, Islam Pak Kristen. Sukardi. Hey. Ini yang di atas ini udah pada tidur apa? Mbak, Bang. Halo Bang Aradiar, Islam Pak Kristen. Halo. Halo. Gimana mereka ini ya? Kok nggak ada yang nyahut? Oke Bintang, Rizky Bintang. Halo. Halo. Rizky Bintang. Semoga abang besok masih baik-baik saja. Oh iya dong, kita harus baik-baik terus dong. Ya Ferry ya. Kenapa Ferry? Kau merasa tersinggung? Di mana ketersinggungan yang kau rasakan? Ya. Halo. Halo Bang Peri, Islam Pakistan. Halo Bang Peri. Bah, cemana ini? Hanok. Halo Hanok, Islam apa Kristen? Oh sorry Lai, ini apa terpencet. Oke. Cuma ini saya mau beritahu aja memang. Kalau yang pendapatnya yang ngawur-ngawur itu langsung diturunkan aja manusia-manusia iblis itu. Yang ya, kedua ini memang... buat si apa? Buat si apa di moderatornya, coba jangan cepat sekali naikkan itu. Kalau kita chat cepat sekali dinaikkan, di apa dilewatin udah sempat baca sudah dilewatin. Buat netnya, buat Alberto Pasar Ibunya, tolong itu jangan terlalu cepat dinaikkan, kasih kesempatan juga orang baca. Kita chat tapi kok cepat sekali dihilangin.
Oh, Bang. itu Apa? itu Pak Anok, sebentar Pak Anok. Itu yang dari Alberto masalah ketikan di bawah, itu bukan karena host, itu memang peraturan TikTok begitu, Pak. Kalau makin banyak orang yang nonton, Oh, itu begitu, cepat Pak? itu. Iya, itu otomatis itu, Pak. Oh, Gitu. saya pikir kok dia cepat sekali naikin, jengkel juga saya lihat. Bukan. Saya rasanya kalau nonton Anda yang itu yang jadi narasumber, rasanya kalau mereka yang ngomong mau saya ikut banting HP, ndak sahan lihat mereka itu. Ngawur, ndak pernah ngomongnya tuh ndak masuk di akal itu jawabannya itu. Itu aja cuma saya informasikan aja. Saya pikir Oke, Pak Alberto yang cepat sekali naikin, jengkel saya dengar. Enggak. Lihat itu kok cepat sekali slide-nya itu berubah. Oke, terima kasih, itu aja saya monitor aja. Makasih. Oke, siap Pak. Tadi juga kepencet itu saya enggak terpencet sendirian. Oke, Pak Anok, siap. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama Pak Anok. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya monitor. Masih ngomong Bapak itu rupanya. Aman, Dari aman. mananya kau siagian? Dan saksak. Oh, naikin dulu. Tanya dulu siapa? Aku nggak moderator. Ini Trianita, Hah? Islam Kristen Trianita. Selamat malam. Turun aja, Bang. Kristen. Kristen itu. Oke, RRB. Oke, Bang RB. Salam, aku turun aja bang. Oke, RRB. Turunkan bang. Oke, siap. Giovanni itu minta naik itu. Siapa? Lele, Giovanni. Siapa nih? Oke, aku naikin kau yang siapa ya? Iyalah, masa aku main tunggal aku sendiri, kalian biarkan. Ku hantam juga kalian lama-lama. Kau kan Allah sekarang Lele. Tadi lihat ini minta naik terus ini Lele. Mana kerja dia? Siapa? Oh, Yang jaringan susah itu. iya nantilah gantian lah dulu. Siapa itu kan? Bentar ya bro. Karena kamu tadi udah 3 kali naik loh. Yang minta naik masih banyak lagi nih. Coba, siapa dulu yang ku naikkan itu? Malam. Kertas putih kue kebun. Ya, selamat malam. Islam Kristen. Islam. Kristen bang, Kristen. Bang gue ke Kristen. Kertas Iya, putih. Kertas Islam, putih. Islam. Oke, silakan aja lanjut. Oke, Bang Boyko, Bang Iya, Boyko. iya. Apa yang mau Iya, iya. disampaikan Bang Boy? Begini bang, mereka sering bilangkan Allah itu mencipta cuma 6 hari ya bang ya. Iya. Ini terus dia bilang ini mencipta. Itu kan udah 6 hari, udah tidak ada mencipta lagi kan bang? Iya betul. Ya gitu aja bang dari saya. Oke, siap Bang Boy. Ya, tidak ada mencipta lagi, cuma 6 hari bang. Ya, Iya makasih, Bang. betul. Oke, sama-sama Bang Boy. Telepon aja bang. Ya. Salam. Salam. Oke Bang Kertas, Islam Islam. sudah mengenal Allah, Sudah. mengenal zahir maupun batin Allah. Sudah. Apa wujud bentuk dari zahir Allah? Zohir yang kamu bahas. Emangnya abang nggak tanya, nggak dengar yang kutanya? Ya ampun. Enggak, saya tanyakan abang bahas Zohir. Yang aku tanya apa? Emangnya abang nggak dengar? Iya. Fight, kau naik dulu, fight. Fight, kamu naik dulu, gantikan abang, capek juga aku. Oke Bang Kertas, apa wujud bentuk zahir Allahmu? Laisa kamisli syai'un. Apa arti zahir? Zohir itu artinya ada, nyata. Nah, makanya yang saya tanya abangku, apa wujud bentuk zahir yang nyata, yang ada, yang nampak itu? Pahami dulu kata-kata Zohir itu apa. Lah kan barusan abang bilang tadi zahir itu ada, nyata. Aduh, oke, naikkan yang lain lagi. Yang kurang-kurang berkualitas turun. Lah, kenapa? Masih tanya, dia sendiri udah menjawab, masih nanya lagi. Agak lain memang kau.
Kebiasaan apa orang mereka ini? Biasa tawaf, muter-muter. Wajenun. Iya, dikiranya ini Ka'bah. Ya kan? Kalau di Ka'bah boleh kamu muter-muter. Ini ruang publik, kok muter-muter? Pelit sekali sama ilmu. Sabar Hadisel ya. Hadisel sabarlah. Terakhir katanya nih. Lanjut aja nih. Terakhir katanya. Ya, yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya Hadis. Oke, terakhir Bang. Gak apa-apa Bang. Berarti berarti kamu mau innalillahi? Enggak. Jangan jadi Bang. Kasihan sekali Bang. Oke Bang. Kan abang bilang, saya mau bilang tanya yang mereka, terakhir. Oke. Saya boleh tanya nggak Bang? Kalau konsep iblis dalam ajaran Abang tuh gimana Bang? Gimana? Konsep iblis Bang. Konsep iblis dari Iya. persepsi mana nih? Abang kan Abang Berarti dari Kristen. Nah, Oh, kalau di kekristenan itu Bang, ya, bahwa Allah tidak menciptakan iblis, oke? Tetapi iblis itu merujuk kepada kata sifat. Makanya ibarat Bang Hadis nih, kalau melakukan kejahatan, misalnya pembunuhan, saya bisa bilang, "Woi Hadis, dasar iblis lu." Nah, itu karena sifat, gitu loh. terus kata sifat itu dia awalnya munculnya dari siapa Bang? Pasti kan ada awalnya nih, ya kan? Gelarnya ini kan pasti ada nih. Nah, gelar itu kan pasti ditunjukkan kepada seseorang atau manusia lah, katakanlah seperti itu. Jadi, ya, jadi awalnya itu, jadi awalnya itu bahwa Allah tidak menciptakan iblis, itu yang pertama. Tetapi Allah menciptakan malaikat dan manusia, ya toh. Nah, kemudian malaikat ini dan manusia ini diberi hak free will, ya toh. Ketika malaikat ini hendak melawan kepada Allah, ingin menyamakan dirinya dengan Allah karena keangkuhannya, maka Allah marah, lalu dia dilemparkan ke bumi. Maka dari situlah masuk kata iblis. Karena kata iblis ini berarti merujuk kepada pembangkangan, perusakan, perlawanan, gitu Bang. Oke. Jadi gimana ya? Kalau dari Bapak nih, ini pertanyaan pribadi aja nih. Tujuan Bapak adakan hal-hal kayak gini, kayak debat kayak gini tuh tujuannya buat apa Bang? Oke, apa Bapak mau diakui sebagai Bapak itu hebat atau apa gitu? Oke, saya jawab ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Injil, ya, dalam kitab Injil dikatakan, diperintahkan oleh Yesus, sampaikanlah kabar baik itu, yaitu Injil, kepada seluruh bangsa-bangsa. Itu poin pertama. Kedua, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa agar mengerti mana ajaran Tuhan yang benar dan mana ajaran yang mengaku-ngaku Tuhan. Yang ketiga, saya ingin memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya anak bangsa itu jangan hanya modal iman buta. Sebab kalau hanya modal iman buta, berarti dia lupa bahwa dia diberi akal dan kecerdasan. Contoh, banyak sekali fenomena terjadi di Indonesia hanya karena iman buta. Lalu ada orang dari luar, dari Yaman misalnya, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ludahnya pun dijual belikan. Lalu anak-anak bangsa berebutan dengan air ludah orang Yaman tersebut. Ini kan sangat memprihatinkan di dalam negara kita. Begitu Bang Hadis. Oke, berarti gini Bang. Berarti untuk mengajak kebaikan ya Bang ya? Atau mengajak yang tadinya disesatkan butuh dipanggil lagi atau diajarkan lagi. Padahal Tuhan tuh butuh itu Pak. Artinya perhatikan Tuhan Bang itu maha segalanya Pak. Baik, perhatikan Bang ya. Allah kami orang Kristen tidak pernah menyesatkan Bang. Makanya saya bilang tadi, Allah orang Kristen tidak pernah menciptakan iblis.
Iblis ini merujuk kepada kata kerusakan. Iblis ini merujuk kepada penyesatan. Iblis ini juga merujuk kepada kemungkaran. Iblis ini juga merusak kepada sumber segala perbuatan dosa. Ya, jadi Allah kami orang Kristen tidak pernah menciptakan iblis, abang. Berbeda dengan Islam, bahwa di dalam Al-Quran jelas dikatakan Allah menciptakan iblis dari api. Nah, inilah juga salah satu yang mau kita luruskan. Gini aja, Bang. Bahwa Sorry, dari dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil tidak ada Allah menciptakan iblis. Betul. Berarti Tuhan secara tidak langsung pengen artinya disembah gitu ya? Artinya butuh pengakuan gitu ya, Bang ya? Oh, itu ada di Islam, Bang. Makanya di dalam riwayat hadis dikatakan, apabila kalian tidak melakukan dosa sama sekali, maka kami akan memusnahkan kalian dan menggantikan kalian dengan umat yang berdosa agar mereka meminta pertolongan kepada Allah. Berarti Allah orang Islam yang gila-gila disembah gitu, Bang. Oke, itu perspektif Islam yang menurut Bapak. Tapi kalau perspektif dari bukan menurut Bapak saya, sendiri? Sebentar, saya akan luruskan. Bukan menurut saya, tapi itu menurut pengajaran Muhammad dari hadis. Oke, menurut Muhammad. Tapi kalau menurut Bapak yang ajaran Nabi Yesus bagaimana tuh, Bapak? Kalau ajaran Yesus udah jelas kebenaran. Kenapa kita katakan kebenaran? Pertama ya, Bang ya, bahwa Allah yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil ternyata tidak sama dengan Allah yang menurunkan Al-Quran. Maka pertanyaannya, berarti Al-Quran ini dari mana? Kenapa kita katakan tidak sama? Sebab Al-Quran ini telah merubah atau ingkar terhadap isi Taurat, Zabur, dan Injil. Contoh, saya kasih contohnya langsung, Bang ya. Oke, contoh. Dalam kitab Taurat Musa dicatatkan bahwa manusia pertama yaitu Adam diciptakan di bumi, tempatnya di Taman Eden. Kemudian Al-Quran datang mengatakan Adam diciptakan di surga. Berarti tidak sama Al-Quran dengan kitab Taurat. Bahkan Al-Quran sejatinya telah merubah kebenaran isi kitab Taurat. Itu yang pertama. Kalau kita ambil dari kitab Injil, dalam kitab Injil, malaikat dari surgawi pun turun menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi Al-Quran menyangkal ketuhanan Yesus. Inilah yang perlu kita luruskan supaya manusia gini, itu Bang, sadar, gini, Bang. Gitu loh. Bang, sorry Bang, gue potong Bang. Karena kalau Bapak merujuk kepada bilang ajaran Bapak salah. Sebaliknya kayak gitu juga, Bang. Enggak masalah, Bang. Makanya kita buktikan. Nah, sekarang coba. Sekarang saya ajak kamu menggunakan akal sehat, oke? Oke, saya pakai, Bang. Aman itu, Bang, aman. Saya dari tadi mana pakai yang saya, lebih dulu? Ya, enggak usah banyak kali bicara. Mana yang lebih dulu, uang asli atau uang palsu? Uang asli lah. Baik. Mana yang lebih dulu, kitab Taurat, Zabur, Injil atau Al-Quran? Ya, kalau Bapak tanya kayak gitu, saya akan jawab pakai perspektif saya. Ya, Taurat dulu, terus Injil, terus Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil. Itu kalau perspektif saya loh. Iya, memang itu faktanya, Bang, bukan perspektif Anda. Memang itu faktanya. Betul. Oke. Nah, kemudian abangku, ketika kitab Taurat sudah mengatakan Adam diciptakan di bumi, tiba-tiba datang ribuan tahun Al-Quran mengatakan bahwa Adam diciptakan di surga. Nah, kira-kira ini menurut logismu, menurut akal sehatmu, yang merubah itu apakah Taurat merubah Al-Quran atau Al-Quran yang merubah Taurat? Oke, gini Bang. Gimana ya, saya Ayo, gunakan logika Anda dengan saya pakai Bang. Gini Bang. Kalau ada kesalahan nih, otomatis harus ada kebenaran. Tidak mungkin ada kebenaran lalu kesalahan. Harusnya ada kesalahan lalu ada kebenaran. Itu jawaban saya, Pak. Yang saya tanya sama Anda, ini perhatikan, makanya kau nanti ku tendang kau kalau nggak jujur.
Ya. Saya jujur Bang. Saya kan tadi Oke, jujur tuh. perhatikan saya jawab pakai kejujuranmu itu, perhatikan bro, kejujuran Oke, Anda Bang. itu bukan hanya saya yang menilai, penonton pun akan menilai, oke? Mana yang merubah? Kalau tadi sudah Taurat lebih dulu dari Al-Quran, lalu Taurat sudah mengatakan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Yang merubah, apakah Taurat merubah Al-Quran atau Al-Quran telah merubah Taurat? Jawab dengan jujur. Gimana Bang? Saya juga bukan ahli agama ya, saya juga nggak terlalu paham masalah. Bang, ini Islam, bukan Bang. soal Gimana? ahli. Perhatikan ya, perhatikan. Ini bukan Ya. soal ahli. Ini soal kejujuran yang fakta secara real sesuai kitab Taurat maupun Quran. Kitab Taurat mengatakan di bumi, kitab Quran mengatakan di surga. Maka pertanyaan saya, mana yang lebih dulu? Maka tadi sudah benar yang kau bilang lebih dulu Taurat Ya, daripada lebih Al-Quran. lebih dulu Injil. Taurat dari Al-Quran. Taurat. Nah, maka saya tanya, yang merubah kebenaran tadi, apakah Taurat merubah Al-Quran atau Al-Quran merubah Taurat? Secara logisnya, Pak. Gini Bang, Bapak bilang di mana kalau Al-Quran itu merubah Injil Bang? Coba buktikan Pak, ada ayatnya nggak? Kalau di ajaran Bapak? Pak, saya kan sudah bilang tadi, ini dari Taurat dulu kita ambil masalah Adam diciptakan di bumi. Adam diciptakan di bumi menurut kitab Taurat. Nah, kalau begitu kuserahkan sama Anda sesuai dengan porsimu Islam. Menurut Al-Quran, Adam diciptakan di mana? Di surga. Ya sudah toh. Makanya saya bilang tadi, terus? berarti yang merubah atau begini, Al-Qur'anmu membenarkan kitab Taurat atau justru merubah kitab Taurat? Kalau Bapak tanya saya sih, saya jawabnya Al-Quran tidak merubah Injil Pak. Al-Quran tetap berdiri dengan Al-Quran sendiri Kalau Pak. Injil saya bukan. nggak tanya Demikian Pak, juga gitu, Al-Quran Pak. itu, Al-Quran udah pasti nggak merubah Al-Quran. Saya nggak tanya itu Pak. Sekarang, terus? apakah Al-Quran membenarkan Taurat atau justru merubah isi Taurat? Jawab. Al-Quran tidak membenarkan Injil Pak. Tidak ada ayat dalam itu membenarkan Injil seperti ini. Saya tidak tahu. Saya cuma bisa jawab itu Pak. Pak, ini saya jawab pakai logika saya loh. Perhatikan, di dalam Al-Maidah 46, di sana dikatakan bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, bahwa Taurat dan Injil adalah cahaya kebenaran. Oke, tetapi faktanya bahwa Al-Quran mengatakan Adam di surga, sementara Taurat sudah lebih dulu ribuan tahun menyatakan bahwa Adam di bumi. Maka pertanyaan saya, tolong jawab jujur, jangan buang-buang energi saya. Apakah Al-Quran membenarkan Taurat tadi atau justru merubah kebenaran Taurat? Ya, membenarkan. Baik, kalau membenarkan, apakah bumi dan surga sama? Tidak sama lah. Berarti apakah tadi di bumi lalu di surga, apakah itu berubah? Tidaklah. Bumi lalu ke surga nggak berubah? Bumi sama surga kan beda Pak. Emang Makanya tahu saya tanya bumi, tadi surga dicatatkan kayak gimana, Pak? sudahlah turunlah kau, lebih parah lupanya otakmu sengket. Gayamu sosok filsafat, kampret. Terlalu parah otakmu kalau begitu. Iya, gayanya filsafat, belajar makrifat, belajar teh kucing kau. Anak Rifat. Gak ada jujurnya. Kepala juga katanya mau ngobrol sama itu dari. Kuda Oke, kepala Islam apa Kristen? Halo, ya Bang, saya Islam Bang. Oke, kira-kira kamu naik kemari mau bertakia atau mau mencari kebenaran, Bang? Ya, mau diskusi Bang. Bukan mencari kebenaran. Ya, diskusi untuk mencari kebenaran bisa.
Oke, baik. Kalau memang begitu kita mulai bang ya, karena kan abang mengaku Islam nih, ya toh. Apakah abang sudah mengenal Allah? Insya Allah sudah bang. Baik. Apakah abang sudah mengenal Allah secara zohir maupun batin? Insya Allah bang. Insya Allah Baik. sudah, dan lagi belajar mendalami ke situ juga bang. Baik, kalau abang sudah mengatakan sudah mengenal zohirnya Allah, maka tolong pertanggungjawabkan. Apalah wujud bentuk zohir Allah? Oke, kalau bentuk zahir Allah kita bisa bukanya di surat Al-Baqarah ayat 115 bang. Oke, silakan dibaca. Oke. Ini bang ya, Al-Baqarah. Ya. Ya, Al-Baqarah surat ke 115-nya. Ya. Ya kan? Ini zohirnya bang ya. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ya. Ini zohirnya Allah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ini zohirnya nama Allah ya bang ya. Ya. Sebentar. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Berarti zohir Allahmu timur dan barat? Ke semua arah bang. Di sini kan kemanapun kamu menghadap, maksud kemanapun. Di sini kan ditertera kemanapun kamu menghadap, tetapi kalimat di atas kan sudah ditentukan ada dua itu. Dan milik Allah timur dan barat. Ya. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi di sini zohir Allah apa? Zohir Allah itu adalah namanya yang dari Allahu Akbar. Zohir Allahnya itu. Jadi kemanapun kami menghadap, ke bawah, ke atas, ke dalam diri, keluar, melihat bintang, cosmic universe dan semuanya, yaitulah penampilan Allahnya bang. Wajah Allah yang maha luas ini bang. Coba pelan-pelan abang baca sekali lagi ayat itu. Siap. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Apalah zohir Allah di sini yang kau dapat? Di sini penampilan Allahnya bang, dari Allahu Akbar. Iya, penampilan Allahmu itu apa zohirnya? Ya, zohirnya sedikit ya bang ya. Misalnya kan kalau di kita ini kan berarti kan yang pertanyaan apa yang kita percaya itu kan Allahu Akbar ya kan. Allah maha besar. Nah Allah maha besar ini berarti tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah berarti kita ini berada di dalamnya bang, di dalam Allahnya gitu. Nah saking besarnya berarti kita berada di dalamnya. Kalau misalnya kita mengingkari di luar Allah, berarti ada Allah yang lebih besar daripada Allah. Tapi kita meyakini bahwa kita ini berada di dalamnya Allah. Jadi kemanapun kami menghadap, ke bawah, ke atas, ke dalam, keluar, ke tenggara, timur laut, timur barat, ya semuanya penampilan Allah. Coba saya permudah ya pertanyaan itu ya. Iya. Jangan-jangan abang nggak tahu apa yang saya tanya itu. Ya. Zohir itu apa artinya? Zohir kalau di Asmaul Husna itu yang maha nyata bang. Kalau misalnya di kamus itu tentang lahir ya. Lahir itu berarti lahir, nyata, nampak, gitu? Ya betul bang, betul. Nah, maka itulah bang saya minta pertanggungjawaban. Apalah wujud bentuk dari yang lahir atau dari yang nampak atau dari yang nyata itu? Itu yang saya minta. Iya, kalau itu sih saya cuma bisa paling jawabnya ya kemanapun saya menghadap. Itu ya semua penampilan Allahnya, jadi semuanya itu ya memang Allah gitu bang. Kalau dilihat dari nggak bisa bang, karena abang nanti akan kejebak di situ bang. Karena abang ingin mengatakan berarti zohir Allah itu adalah segala isi alam semesta ini toh? Ya tidak, itu juga alam semesta dan jagat rayanya juga bang, kayak iya, artinya pokoknya yang ada dalam isi alam semesta dan jagat rayanya, betul? Betul. Nah, sementara di dalam jagat raya ini ada kotoran. Apakah kamu tega mengatakan wujud zohir Allah itu kotoran? Iya, kalau misalnya dilihat kita berada di dalam kebesaran nama Allahnya ya semua itu ya dari Allah. Kotoran, kloset. Jadi abang setuju. Jadi abang setuju bahwa kotoran juga bagian dari zohir Allahmu. Ya, sekarang kan bagian dari tubuh abang dan tubuh kita ada nggak satu bagian yang bukan dari Tuhan? Enggak, sebentar, jangan kemana. Jadi abang setuju ini kalau kotoran juga adalah bagian dari wujud bentuk zohir Allahmu?
Iya bang, karena kotoran kita itu Waduh, udah parah kau ini bang, udah parah kau ini bangku. Ini bang, kalau Udah parah kau ini loh kalau bang. kotoran itu bang kan dibilang jijik oleh manusia, tapi kalau dibilang sama bilatung kan itu pizzanya bilatung gitu bang. Jadi memang Terserah sama aja mau kotoran mau bilatung itu tetap juga jadi wujud bentuk jar Allah. Tega kamu. Iya maksudku ya kalau bilatung itu menyebut kotoran itu ya pizza gitu bang. Jadi akhirnya menjadi bilatung jadi pizza. Maksudnya gini bang. Nah, maksudnya bilatung itu kan makan kotoran bang. Gitu. Jadi, ya kan bilatung itu makan kotoran, lalat itu makan kotoran, ya kan. Terus Bang, ikan pikirkan dulu baik-baik abangku. Sebentar dulu bang, pikirkan dulu baik-baik ya. Perhatikan bang. Ya. Jangan sampai kebablasan pemahaman kamu tentang Allahmu. Akhirnya kamu rendahkan serendah-rendahnya Allahmu. Oke. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa wujud bentuk jar Allahmu juga adalah kotoran, ini sangat mengerikan loh bang. Ya, sangat kan mengerikan. Ya. Oke, saya bantu aja bang ya. Saya bantu abang ya. Baik. Saya bantu abang menunjukkan dalil supaya nanti abang bisa menangkap ya. Aku udah bisa buka data nggak ini ya? Astaga, belum bisa. Bentar. Saya naikkan satu lagi dulu sebentar ya. Ini sebentar saja ya. Oke. Biar nanti abang ada rujukannya ya. Siap. Karena ini sangat mengerikan loh. Iya, karena bagi kami Karena ini sangat kotoran mengerikan itu, ketika abang sebentar abangku sebentar. Karena ini sangat mengerikan loh bang. Iya, menurut Ya, kami ya sangat kotoran mengerikan kotoran ketika itu abang mengatakan iya bermanfaat gak ada urusan itu bang. Cuma ini kan kita porsinya bicara tentang Allah, bicara tentang sang pencipta. Tapi kau setarakan atau kau masukkan kotoran, ini mengerikan bang. Bentar ya, saya kasih tunjuk dalilnya dulu. Iya, karena yang maha yang tidak setara dengan dia itu bukan Allahnya tapi Robnya gitu. Jadi kalau misalnya Sebentar ini kayaknya abang ini sudah belajar makrifat, tapi makrifat-mu bersamburetan bang, bersalahan itu. Bentar ya. Nah, itu makanya ngeri bang, kalau kita kurang pemahaman, kebablasan, nah ini bahaya. Tanpa kita sadari kita telah menghujat ya. Bentar, saya naikkan dulu yang ini ya. Ya. Oke. Raja debat mana dia? Oke. Oke. Ntar bang ya, saya kirim dulu ke sini datanya ya. Siap bang, siap. Oke, perhatikan baik-baik bang ya. Ini abang akan saya bantu dari kekuatan dalil ini melalui hadis, dan hadis ini adalah yang diambil daripada kitab Taurat. Ya. Nah, coba abang baca dulu ini pelan-pelan. Mudah-mudahan abang bisa mendapatkan jawaban apa wujud bentuk zahir Allah. Silakan bang. Iya, ini di hadis ya bang ya berarti ya. Saya nggak bisa buka Quran. Di hadis. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari bentuknya, dalam bentuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2612. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, Ibnu Hajar dalam ketutupan nama itu bang. Ya, kalimatnya itu aja dulu karena memang itu QSS. Oke. Nah, sekarang sesudah Anda baca itu kira-kira kamu udah dapat poin enggak dari sini? Ya, di sini poinnya karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya ini siapa di sini menurut kamu? Kalau misalnya kita maaf ya bang, sebenarnya kalau ke hadis memang saya belum mempelajari, cuma di sini baru pemikiran saya pribadi ya bang ya. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Ya, nya di sini siapa? Nya di sini siapa ya? Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuknya nya itu manusia bang. Kalau dalam bentuknya dalam bentuk kemanusiaan. Iya, kemanusiaan siapa? Bagaimana abang bilang itu bentuk manusia sementara manusia belum ada? Ini kan baru pembentukan manusia bang. Iya. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Ya itu bang, paling saya belum ke ranah hadis, jadi saya belum bisa menjawab terlalu detail ya bang ya. Oke, saya akan coba bantu abang ya. Perhatikan, ini abangku 2 ayat hadis ini diambil atau diadopsi dari kitab Taurat. Saya pendapat saya tentang hadis ini bang ya. Ya sebentar bang, biar abang lebih paham. Ini 2 hadis ini bang, ini diadopsi dari kitab Taurat. Oke. Maka dalam kitab Taurat Musa begini dikatakan, marilah kita ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Oke. Baru ayat 20 ini, maka Allah menciptakan manusia itu. Ini kenapa ya? Gimana? Suaraku kedengaran nggak, Syagian? Halo? Berapa Leri? Suaraku kedengaran nggak? Dengar. Berapa? Bukan. Saya bukan tanya ayat. Suaraku kedengaran? Dengar. Saya nggak dengar. Dengar. Coba Bang Falak matikan kameramu supaya jaringanmu mungkin itu. Oke. Coba ini udah kedengaran Bang Falak? Oh ya, baru kedengaran Bang, baru kedengaran. Ya. Oke, perhatikan Bang ya. Ya. Saya akan bantu Abang bahwa 2 ayat hadis ini diambil atau diadopsi dari kitab Taurat. Oke. Dalam kitab Taurat dikatakan bunyinya seperti ini. Marilah kita ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa Allah. Oke, sekarang saya buktikan supaya tidak omongan. Coba Syagian bukakan Kejadian 1 ayat 26-27 itu. Ada suaranya lagi ya? Iya. Ada suaranya lagi nih. Ada suaranya lagi. Halo? Bentar ya. Enggak, ini si Palak katanya enggak dengar suara kita. Buka mic-mu Bang. Gimana si Palaknya? Enggak, halo. Ya udah kedengaran suaranya? Ya, sekarang ada suaranya Bang, ada sekarang. Oke. Ya. Perhatikan ya, kita bukakan dari kitab Taurat ya. Ya. Oke. Biar Abang nanti bisa langsung nangkap siapanya itu di situ. Katanya ya. Oke, perhatikan Bang, saya baca ya. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Inilah tadi katanya, oke? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Itu berarti ini merujuk katanya kepada Allah toh? Oh iya. Tapi kalau saya perhatiin di situnya Bang, hasil daripada gambarnya ya berarti hasil dari gambar Bang. Belum tentu menuju ke nya itu Allah, tapi hasil bisa Bang, nggak bisa dari gambarnya karena gambarnya itu karena yang mau digambar itu belum ada. Contoh begini, kalau saya mau menggambar tentang diri saya, atau begini, kalau saya mau menggambar bola, sementara bola belum ada.
Berarti saya nggak bisa dong menggambar sesuai bentuk bola karena belum ada gambaran bola. Sama seperti ini, bahwa karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Kalau katanya ini merujuk kepada Adam, sementara Adam belum ada. Bagaimana mungkin Adam mau dibentuk dari gambar Adam sementara Adamnya belum ada? Nangkap toh? Iya, nangkap. Oke. Lalu kalimat yang terakhir, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Biasanya Islam berkelit di sini mengatakan Ar-Rahman ini merujuk kepada kata sifat, betul? Ar-Rahman Asmaul Husnanya, Bang, bukan sifat. Iya. Nah, sementara kalau dia merujuk kepada Ar-Rahman, kalau kepada nama berarti sudah jelas bahwa Ar-Rahman ini juga adalah Allah karena Ar-Rahman salah satu nama Allah, betul? Betul. Ar-Rahman salah satu Asmaul Husna, ya. Iya, berarti jelas sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah, iya toh? Iya. Oke. Nah, sekarang saya kasih analoginya supaya Abang bisa nangkap nanti. Ini Bang, saya ini kan manusia ini. Ya. Oke? Saya kan manusia ini. Ya. Nah, lalu saya ingin menciptakan tanah liat ini. Ada di depan saya tanah liat ini, oke? Ya. Lalu saya akan bentuk tanah liat itu sesuai dengan gambar saya. Ya. Oke? Lalu karena saya punya dua tangan, kubentuklah tanah liat ini ada dua tangan. Karena saya punya dua kaki, maka saya bentuklah tanah liat ini dua kaki. Karena saya punya kepala, maka saya bentuklah tanah liat ini punya kepala. Semua sesuai dengan gambaran saya. Oke? Ya. Maka ketika saya bentuk tanah liat ini menjadi Adam, ya, maka posisi Adam ini disebut sekarang manusia toh? Ya. Oke, maka posisi gambaran si Adam ini manusia, wujud bentuknya itu adalah gambaran dari saya, sang pencipta. Oke? Ya. Maka johir daripada Allah itu adalah wujud bentuknya pasti manusia. Kenapa pasti manusia? Karena tanah liat yang saya gambar tadi, yang saya bentuk tadi, itu adalah gambaran saya. Maka maka gambaran dari yang saya ciptakan ini masuk hakikat manusia dia. Ya, makanya gambaran rupa kita ini adalah sekarang manusia. Tetapi gambaran manusia kita ini adalah gambaran dari sang pencipta. Maka di sini dikatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Oke, tetapi perhatikan abangku, di sini Islam seringkali salah paham. Contoh, ketika Adam ini dibentuk dengan gambaran bentuk Allah, dikiranya si Adam ini sama dengan Allah. Oke? Padahal berbeda. Perhatikan. Ini yang sering sekali diteriakkan Islam sehingga mereka terdoktrin dengan istilah pokoknya tidak serupa dengan apapun. Pokoknya. Itu salah paham. Perhatikan ya. Ketika saya tadi bentuk tanah liat ini sesuai dengan gambaran saya. Saya punya kepala, saya bentuk tanah liat punya kepala. Saya punya dua tangan, saya bentuk tanah liat ini dua tangan. Saya punya kaki dua, saya bentuk tanah liat ini punya kaki dua. Oke? Semua segambar dan serupa dengan saya. Sudah? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah gambaran tanah liat ini sekarang sama dengan saya? Sama toh? Ya. Tetapi saya tidak sama dengan tanah liat ini, sebab saya pencipta sedangkan dia ciptaan. Ya, ya. Paham ya? Ya, ya Bang. Jadi ini yang kadang Islam salah paham. Pokoknya Allah tidak bisa serupa dengan apapun. Dikiranya kalau Allah punya tangan, lalu manusia punya tangan, dikiranya sama. Tangan manusia itu dengan tangan Allah. Jelas berbeda. Karena Allah pencipta, sedangkan yang dia cipta adalah gambaran. Ya. Ya toh? Nah, sekarang abangku,
Kalau kita ambil dari sini, maka apa zohir daripada Allah? Maka bentuk wujud zohir Allah adalah manusia. Ya. Ya, perhatikan, kita tidak mengatakan Allah manusia loh. Ya, kita tidak mengatakan Allah manusia, tetapi kita mengatakan wujud bentuk dari zohir Allah itu manusia. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah wujud bentuk zohir Allah itu manusia, maka langkah selanjutnya adalah siapa nama sosok manusia yang jadi zohir Allah. Nah, ini pertanyaannya. Coba, kalau orang makrifat abangku saya kasih pandangan ya. Ya. Kalau menurut orang makrifat bahwa zohir Allah itu adalah manusia, tetapi mereka tempatkan bahwa zohir Allah yang manusia itu adalah Nabi Muhammad katanya. Iya, saya pernah dengar itu Bang. Ya. Oke. Tetapi ketika saya diskusikan itu dengan orang-orang tasawuf maupun orang makrifat, mereka terdiam. Karena apa? Saya bilang, oke abangku, kalau zohir Allah itu adalah Nabi Muhammad, mari kita kaji layak apa tidak layak. Oke, loh kenapa bisa begitu Abang Raja Debat? Ya, karena konsep yang kita bicarakan ini adalah tentang Sang Pencipta, bukan ciptaan. Kalau sudah masuk ke ranah unsur Sang Pencipta, berarti dia masuk ke ranah ruang Maha Kudus, tidak tercela, tidak bernoda, tidak cacat. Oke? Ya. Maka kalau kita masukkan ke situ Nabi Muhammad, maka pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad berdosa? Ya. Berdosa atau? Kalau di Nabi Muhammad ada julukannya Al-Maksum Bang. Dia manusia yang tidak bisa berdosa. Oke, nggak ada masalah. Dia tidak bisa berdosa. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang sumber jadinya Muhammad ini lahir ke dunia, apakah hasil hubungan biologis? Hasil hubungan biologis. Ya. Yes. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani hinadina. Betul? Ya. Nah, sementara Muhammad dari air mani hinadina tidak. Iya, betul. Berarti dia tidak layak menjadi zohir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Muhammad memiliki keilahian? Memiliki. Apa keilahiannya kalau abang memiliki? Memilikinya karena ada yang kalimat kedua dalam syahadat. Oh tidak, itu kan hanya pengakuan dalam kalimat. Dia harus memiliki keilahian. Apa yang dimaksud keilahian? Artinya di luar dari kemampuan manusia, di luar dari jangkauan manusia dia miliki. Contoh bisa membuat mujizat, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita paksakan Muhammad ini menjadi zohir Allah, tidak layak. Karena apa? Sumber dari Muhammad adalah hubungan hasil biologis orang tuanya, yaitu melalui sperma hinadina. Betul toh? Ya. Nah, maka waktu itu saya katakan sama orang-orang makrifat, bagaimana kalau kita masukkan ke sini si Isa? Oke, silakan kita coba. Lalu kita masukkan ke situ zohir Allah itu adalah Isa. Oke? Ya. Nah, setelah kita tetapkan bahwa zohir Allah adalah Isa, maka kita pun tidak hanya langsung menerima begitu saja. Lalu bagaimana? Mari kita kaji. Betul? Ya. Layak apa tidak layak bahwa Isa ini menjadi zohir Allah? Maka mulai kita kaji. Datangnya Isa ke dunia ini apakah hasil hubungan biologis? Bukan. Berarti dia sudah lepas dari unsur dari bagian air mani hinadina. Berarti sudah lepas, betul? Betul. Oke. Yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa adalah manusia yang terkemuka di dunia. Koma dulu kita buat ya, koma dulu. Maka kita kaji, kalau Isa adalah manusia terkemuka di dunia, itu hal biasa. Sebab kapasitas manusia adalah dunia.
Artinya bukan hanya Isa. Kalau hanya dibandingkan dengan orang lain pun banyak yang berkualitas, yang berkapasitas, yang terkemuka. Kalau sekedar dunia, betul? Betul. Nah, tetapi ketika ada kalimat selanjutnya, Isa adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Perhatikan, di akhirat ini berarti merujuk kata goib dia, di luar jangkauan manusia, betul? Ya. Lalu kenapa Isa bagian dari hal yang goib? Berarti satu, kita temukan ada setitik atau satu kegoiban dari Isa. Oke? Oke. Baru kita kaji lagi, dari mana sumber atau terjadinya atau bagaimana sebab musabab Isa ini jadi manusia. Kaji punya kaji, ternyata bahwa yang dilahirkan Siti Maryam ini adalah Isa, dan sebab musabab Siti Maryam itu mengandung atau hamil adalah karena Allah, betul? Ya. Ya. Makanya tadi dia lepas dari hubungan biologis, ya toh? Ya. Baik. Lalu ketika Isa ini lahir, maka pertanyaannya, Isa ini anak siapa? Iya. Ya. Kalau maka dilihat ya, terus bang. Oke. Banyak orang makrifat mengatakan bahwa Isa ini adalah anak Siti Maryam. Betul? Betul. Lalu saya tanya, Anda harus berani jujur. Tidak mungkin Isa ini, tidak mungkin Siti Maryam ini bisa hamil tanpa sebab musabab. Ya. Tolong kalian jujur, saya katakan. Lalu mereka mengatakan, oh iya, kalau Siti Maryam ini abangku mengandung atau sebab musabab dia hamil karena Allah. Kalau karena Allah Siti Maryam mengandung, berarti Isa adalah anak Siti Maryam dan anak Allah. Oke? Tetapi bukan berarti Allah berhubungan biologis dengan Siti Maryam. Nah, ketika Isa ini telah dilahirkan oleh Siti Maryam, maka kita kaji lagi, apa hakikatnya si Isa ini? Lalu para makrifat mengatakan bahwa hakikatnya manusia. Oke? Lalu saya bilang, kalau hakikat Isa adalah hakikat manusia, berarti kalian harus bertanggung jawab siapa laki-laki manusia yang menghamili Siti Maryam. Iya. Ternyata mereka bilang tidak ada, Bang. Yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Nah, kalau begitu, bahwa Isa memiliki dua natur, hakikat manusia dan ilahi. Kenapa demikian? Sebab Isa lahir dari rahim Siti Maria, maka dia adalah manusia. Oke? Ya. Tetapi Isa juga memiliki hakikat ilahi. Kenapa memiliki hakikat ilahi? Karena sumber dia itu adalah dari Allah, bagian dari Allah. Apa itu? Dalam Ali Imran 45, bahwa Isa adalah firman Allah, kalimatullah Allah, betul? Ya. Nah, maka kita kaji lagi, apakah firman Allah itu diciptakan? Tidak. Tidak. Maka disitulah keilahian Isa, bahwa dia bagian dari Allah, yaitu firman-Nya Allah. Maka dia masuk memiliki dua natur, manusia dan ilahi. Lalu sampai di situ belum, kita uji lagi. Kalau Isa adalah sebatas manusia biasa, pertanyaannya, sekarang Isa masih hidup atau tidak? Masih. Baik. Bayangkan bagaimana mungkin kalau Isa sebatas manusia bisa bertahan dengan tubuh atau dengan jasadnya bersama-sama dengan Allah di langit sana, betul? Ya. Maka disitulah kita temukan bahwa ternyata sejatinya zohir daripada Allah itu adalah Isa. Maka dalam An-Nisa 158 dikatakan Allah mengangkat Isa kepadanya. Maka sejatinya adalah kalau Islam berani jujur dengan menggunakan rasionalnya, berarti
Kalau Islam menyembah Allah berarti menyembah Isa. Kenapa demikian? Karena Isa bersama-sama dengan Allah sekarang, betul? Ya. Itulah abang zohirnya Allah tadi. Makanya Isa itu juga secara keilahian mampu menciptakan nyawa, yaitu burung dari tanah liat, betul? Ya, betul. Oke. Lalu pertanyaannya, kalau Isa adalah zohirnya Allah, berarti Isa adalah Tuhan. Kalau Isa adalah Tuhan, kenapa Isa disebut utusan? Nah, ini masalahnya, betul? Ya. Kan Isa dikatakan utusan toh? Betul. Nah, maka untuk mengetahui apa arti daripada kata utusan kepada Isa, saya kasih analogi sederhana buat Bang Falak. Oke? Ya. Baik. Sekarang Bang Falak, siapa yang mengutus kamu tadi naik ke Komal ini? Apakah ayah yang memerintah? Apakah ibu yang memerintah? Atau anak saudara yang memerintah Anda naik kemari? Tadi sih keinginan diri aja Bang, karena melihat. Yes. Artinya yang mengutus Bang Falak ke Komal ini adalah dirimu sendiri, betul? Ya, betul. Tetapi yang mana, bagian yang mana dari dirimu yang menggerakkan kamu hingga naik ke Komal ini? Pastilah karena akal pikiranmu, karena jiwamu, betul? Ya. Nah, inilah bagian dari Bang Falak. Perhatikan abangku, saya tarik ke dalam pemahaman kekristenan. Oke? Ya. Maka kalau kita bicara tentang Allah, maka kalau kita bicara tentang Tuhan yang Maha Esa atau bicara ehad maupun tauhid, maka di situ bicara bukan berapa jumlah, tetapi kebagaimanaan Allah. Contoh, dalam kitab Taurat tadi abangku kan ada dikatakan, marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Padahal kata kita ini sudah pasti merujuk kepada Sang Pencipta, betul? Kalau di Al-Baqarah ayat 30 sih tidak sesuai dengan apa yang digambarkan Sang Pencipta, Bang. Enggak, ini bukan soal yang digambarkan lagi. Yang saya siap. tanya tentang kata kita. Perhatikan ya. Iya, Di iya. dalam kitab Taurat tadi dikatakan, marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Kata kita ini merujuk kepada Sang Pencipta karena dia menciptakan Adam, betul? Ya, di Taurat ya Bang ya. Iya, iya. Ya, di Taurat, oke. Nah, sementara kalau kata kita merujuk kepada Sang Pencipta, sementara kata kita bukan tunggal, betul? Ya. Inilah yang dimaksud tadi kebagaimanaan Allah atau kejamakan Allah. Ternyata bahwa kata kita itu kejamakan Allah, yaitu bahwa Bapa itu adalah Allah. Bapa itu artinya sang sumber yang tidak terjangkau manusia. Udah? Dan Bapa ini memiliki firman. Dan Bapa ini memiliki Roh Kudus. Sebab Bapa akan bisu kalau tidak punya firman. Ya. Sebab Bapa akan mati kalau tidak memiliki Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah Maha Hidup. Oke? Oke. Nah, tetapi kata kita ini tadi kita sudah tahu kejamakan atau kebagaimanaan Allah. Tetapi dia menjadi tunggal dia, Bang. Loh, kok bisa Bang Raja Debat jadi tunggal? Tadi kan Bapak Firman Roh Kudus, kok jadi tunggal? Dia tunggal karena Bapak hakikatnya Allah. Firman hakikatnya Allah. Roh Kudus hakikatnya Allah. Maka satu-satunya Allah. Oke? Oke. Nah, begitu juga lah tadi mengapa dikatakan Yesus itu utusan? Maka saya kasih tadi analoginya. Siapa yang mengutus Bang Falak naik ke Komal? Ternyata yang mengutus Bang Falak ke Komal ini adalah dirimu sendiri. Siapa dirimu itu? Bagian yang mana? Ternyata bagian akal pikiranmu maupun jiwamu menggerakkan kamu sehingga kamu tekan tombol layarmu hingga kamu naik ke Komal ini, betul?
Nah, begitu juga dengan kata utusan kepada Isa. Siapa yang mengutus Isa? Bagian dari Allah itu. Lalu ada pertanyaan lagi, Bang. Loh, Isa ini atau Yesus ini kan mengatakan dalam kitab dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Ya. Baik, saya kasih analogi yang sederhana lagi kepada Bang Falak. Bolehkah tubuh dan jiwamu berbuat apa-apa tanpa roh? Tidak, sebagai manusia tidak. Tidak. Bolehkah roh maupun jiwamu berbuat apa-apa tanpa tubuh? Ya, sebagai manusia tidak. Tidak. Inilah abangku yang dimaksud dalam kekristenan Tritunggal dia. Bisa kita bedakan tapi tidak bisa kita pisahkan. Sama seperti Bang Falak. Bisa kita bedakan firman jiwa dan tubuhmu. Kita bisa bedakan roh dan jiwa dan tubuhmu, tapi tidak bisa dipisahkan itu. Sebab kalau dipisahkan, kamu tidak akan berfungsi. Betul? Ya, sebagai manusia, ya. Ya, itulah abangku yang dimaksud dengan hakikat Allah. Maka ketika mengenal hakikat Allah, maka tingkat tingginya adalah ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal Allah. Apakah sampai hanya mengenal Allah? Tidak. Yang disebut makrifat sejati adalah mengenal Allah secara zohir dan batin. Maka orang Kristen itu adalah orang-orang makrifat. Kenapa orang Kristen disebut orang makrifat? Karena mereka mengenal Allah itu secara zohir maupun batin. Secara zohirnya apa Raja Debat? Yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena dia adalah firman Allah jadi manusia, maka bisa dilihat manusia, maka dia punya wujud bentuk. Lalu batinnya bagaimana? Itulah ranah goib yang tidak bisa dilihat. Itulah sang sumber atau Bapa tadi. Masuk ke ranah roh dia. Sir, kalau bahasa orang Arab bilang, bagian batin adalah sir. Rahasia. Rahasia. Begitulah abang yang bisa saya sampaikan kepada abang. Sekian dan terima kasih. Sama-sama bang. Seru ya. Ya. Boleh saya tanggapi bang? Silakan bang, silakan. Iya. Yang pertama itu memang kalau di abang secara zohirnya itu adalah memang Yesus ya bang, yang tadi abang sebutkan ya, Nabi Isanya itu ya. Iya, karena zohir itu jangan abang lupakan. Zohir artinya lahir atau nampak atau nyata. Iya, ya berarti kalau misalnya di kami itu memang zohirnya itu adalah kemanapun kau menghadap, disitulah wajahku, artinya zohir di situ kalau di menurut Al-Baqarah surat kedua ayat 115. Terus kalau misalnya yang berikutnya adalah bagi kami itu roh itu tidak ada dan tidak berada di dalam Allah bang, sesuai surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Artinya roh itu, Rohul Kudus, roh itu adalah ciptaan kalau menurut surat Al-A'raf ayat 172 bang. Boleh saya perlihatkan bang? Oke, sebentar abangku. Rohul Kudus ini berarti rohnya Allah. Bukan bang, kalau Rohul Kudus rohnya itu dari Allah, diciptakan oleh Allah. Makanya ini yang saya bilang tadi, abang harus mengerti apa yang kita kaji tadi. Yang kita kaji adalah tentang Sang Pencipta, berarti bagian dari Sang Pencipta. Contoh, kalau kita lagi bahas Bang Falak, berarti kita tidak memasukkan Bang Alberto ke Bang Falak. Kalau kita bicara tentang Bang Falak, berarti kita tidak memasukkan Raja Debat ke Bang Falak. Tetapi yang kita kaji tentang Bang Falak adalah apakah dia misalnya mancung, apakah rambutnya keriting. Artinya tetap dalam bagian Bang Falak. Itu yang abang harus pahami dulu. Ya, kalau bagian semuanya ini memang pasti sumbernya dari Allah kan, dari Tuhan yang Maha segalanya gitu. Kalau misalnya dari bagian pasti tubuh kita juga yang tadi seperti saya bilang, ya tubuh saya juga semuanya dari Tuhan, nggak ada satupun bagian tubuh saya yang bukan dari Tuhan gitu. Termasuk ya. Berbeda abangku, berbeda. Perhatikan ya. Ya. Bagian dari Bang Falak
ini artinya masuk ke ranah kamulah sang sumber itu. Oke? Tetapi ketika kamu meniup balon, artinya kamu mengeluarkan balon, memberikan udara kepada balon itu. Tetapi bukan kamu yang masuk ke balon. Apa poinnya? Poinnya adalah bicara sang sumber, abangku. Makanya tadi saya tanya, yang kau maksud Rohul Kudus itu apa? Kalau kamu bicara Rohul Kudus adalah rohnya Allah, itu pasti tidak diciptakan karena dia sumber. Tetapi kalau kamu bicara roh di luar daripada Allah, berarti itu ditiupkan. Itu seperti balon tadi, abangku. Kamu tiup, masuklah udara ke situ. Tetapi bukan kamu yang masuk. Karena apa? Karena kamu sang sumber. Itu yang harus abang pahami dulu, supaya abang tidak terjebak. Ya. Makanya saya Kalau katakan yang di surat, sebentar abangku. Makanya saya katakan tadi, bagian dari Allah itu sudah pasti tidak diciptakan. Contoh tadi, firman Allah. Firman Allah diciptakan apa tidak? Tidak toh? ya tidak. Karena itu adalah bagian dari Allah. Karena dia sang sumber. Nggak bisa diciptakan. Tetapi kalau ditiup atau diberikan udara, itu nggak ada masalah. Itulah yang dimaksud ranah ciptaan. Itu. Ya, saya rasa abang udah mengerti lah itu. Kalau nggak mengerti udah kelewat abang. Lama-lama aku kasih minum kopi kok. Oke teman-teman, sepertinya sudah dapat poinnya ya. Sudah poinnya, kita lanjut next time. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.